Mereka seringkali menuduh ajaran beliau sebagai ajaran yang menyimpang dan mengandung berbagai hal kontroversial. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Saat ini banyak orang secara terang-terangan membuat pernyataan negatif kepada Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Umar. Mereka seringkali menuduh ajaran beliau sebagai ajaran yang menyimpang dan mengandung berbagai hal kontroversial. Ashabiku semua, orang-orang yang tidak setuju dengan pemikiran atau ajaran Habib Umar biasanya tanpa ragu menyebarkan fitnah, mengejek dan merendahkan beliau dengan cara yang tidak pantas, tidak sopan dan tidak pantas. Bahkan ada yang berani menyatakan dengan tegas bahwa Habib Umar bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Yahudi. Yang jelas sangat disayangkan dan sangat tidak pantas. Subhanallah. Namun benarkah ajaran Habib Umar itu menyimpang? Sebelum beliau dikenal luas di Indonesia, sekitar tahun 90-an, Abah Guru Sekumpul, seorang ulama besar yang sangat dihormati di seluruh Nusantara, pernah memberikan pandangannya mengenai siapa sebenarnya Habib Umar. Yang masih ada di Indonesia lagi Habib Umar bin Hafiz. Apabila mengaji wansilin 4 tahun aja sabarataan dibalik Tuhan ilmu laduni. Ujar kita tak alim nang amil nang abid nang mempunyai khususiat sama unah. Itu diantaranya 4 tahun kalau Habib Umar bin Hafiz. Abah Guru Sekumpul menyatakan bahwa siapapun yang belajar kepada Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun dengan niat yang tulus dan tekun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu yang luar biasa, yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah dibukanya pengetahuan yang didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses belajar yang tidak biasa. Dan hal ini terbukti, ashabiku semua, karena banyak murid-murid Habib Umar yang kemudian menjadi ulama besar di negara kita tercinta ini, di Indonesia, seperti Al-Habib Munzir Fuad Al-Musawwa, yang mendirikan Majelis Rasulullah, Al-Habib Quraish Baharun, Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan, Al-Habib Hasan Ismail Al-Muhdar, dan masih banyak lagi ulama lainnya yang tersebar di Indonesia dan negara-negara lain. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah. Selain Abah Guru Sekumpul, Syekh Ali Jum'ah juga memberikan pendapatnya mengenai Sayyidil Walid Al-Habib Umar yang menambah pengakuan dan penghormatan terhadap beliau. Syekh Ali Jum'ah pernah menyampaikan bahwa telah datang seorang wali min awliyaillah, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. وقد حضر المجلس ولي من أولياء الله الصالحين. ما شاء الله. بعد الصلاة لك كلمة. معنا فضيلة العلامة التقي النقي. Beliau mengungkapkan hal ini di depan banyak orang.
yang menunjukkan betapa pentingnya pernyataan tersebut sebagai ulama kabir, sebagai ulama besar. Tentu tidak mungkin Syekh Ali Jum'ah akan berbohong. Ya. Azabi kesemua rahmati Allah. Al-Habib Umar, putra dari Muhammad, putra dari Salim, putra dari Hafiz, putra dari Abdullah, putra dari Abi Bakr, putra dari Al-Idrus, putra dari Al-Husain, putra dari Syekh Abi Bakr, putra dari Salim, putra dari Abdullah, putra dari Abdurrahman, putra dari Abdullah, putra dari Syekh Abdurrahman As-Segaf, putra dari Muhammad Maula Ad-Dawila, putra dari Ali, putra dari Alawi, putra dari Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad, putra dari Ali, putra dari Muhammad Sahih Al-Mirbat, putra dari Ali Khalid Qasam, putra dari Alawi, putra dari Muhammad, putra dari Alawi, putra dari Ubaidillah, putra dari Al-Imam Al-Muhajir ilallah, Ahmad, putra dari Isa, putra dari Muhammad, putra dari Ali Al-Uraidi, putra dari Ja'far As-Sadiq, putra dari Muhammad Al-Baqir, putra dari Ali Zainal Abidin, putra dari Husain, sang cucu laki-laki, putra dari pasangan Ali, putra dari Abu Talib dan Fatimah Az-Zahra, ya, putri dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azabi semua, Al-Habib Umar, beliau terlahir di Tarim, Hadramaut, salah satu kota tertua di Yaman yang menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dengan berlimpahnya para ilmuwan dan para alim ulama yang dihasilkan kota ini selama berabad-abad. Al-Habib Umar, beliau dibesarkan di dalam keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam dan kejujuran moral dengan ayahnya adalah seorang pejuang martir yang terkenal, sang intelektual, sang da'i besar, yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayahnya adalah salah seorang ulama intelektual Islam yang mengabdikan hidup mereka demi penyebaran agama Islam dan pengajaran hukum suci serta aturan-aturan mulia dalam Islam. Ya sahabatku semua, ayah Habib Umar, beliau secara tragis diculik oleh kelompok komunis dan diperkirakan telah wafat. Ya. Demikian pula kedua kakek beliau, Al-Habib Salim bin Hafiz dan Al-Habib Hafiz bin Abdullah, yang merupakan para intelektual Islam yang dimana sangat dihormati kaum ulama dan intelektual muslim pada masanya. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan menyiapkan kondisi-kondisi yang sesuai bagi Al-Habib Umar dalam hal hubungannya dengan para intelektual muslim di sekitarnya, serta kemuliaan yang muncul dari keluarganya sendiri dan dari lingkungan serta masyarakat di mana beliau dibesarkan. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, beliau telah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda, dan beliau juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan, yang dimana membuat beliau termasuk dalam lingkaran keilmuan yang dipegang teguh oleh begitu banyaknya ulama-ulama tradisional, ya, seperti Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Shihab dan Syekh Fadl Bafadl, serta para ulama lain yang mengajar di Ribar, ya, Tarim yang terkenal itu. Nah, maka beliau pun mempelajari berbagai ilmu, termasuk ilmu-ilmu spiritual keagamaan dari ayahnya yang wafat dalam keadaan syahid, ya, Al-Habib Muhammad bin Salim, ya, yang darinya didapatkan cinta dan perhatiannya yang mendalam pada dakwah dan bimbingan atau tuntunan keagamaan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya begitu memperhatikan sang Umar kecil yang selalu berada di sisi ayahnya di dalam lingkaran ilmu dan zikir. Ya, namun secara tragis asabiku semua, ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk sholat Jumat, ya,
ayahnya diculik oleh golongan komunis. Dan sang Habib Umar kecil ya, sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa sal milik ayahnya. Dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. Ya. Hal inilah yang menyebabkan Habib Umar muda menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah sama seperti seakan-akan sal sang ayah menjadi bendera yang diberikan padanya di masa kecil sebelum beliau wafat dalam keadaan syahid. Asabi semua dimuliakan Allah. Sejak itu, dengan sang bendera dikibarkannya tinggi-tinggi, beliau memulai secara bersemangat perjalanan penuh perjuangan, mengumpulkan orang-orang, membentuk majelis-majelis dan dakwah. Perjuangan dan usahanya yang keras ya, demi melanjutkan pekerjaan ayahnya mulai membuahkan hasil. Ya, kelas-kelas mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua ya, di masjid-masjid setempat ya, di mana ditawarkan ya, berbagai kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional. Hasabi semua yang rahmati Allah, beliau sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci, sehingga beliau telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun usianya masih muda. Ya. Namun hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatannya. Ya. Dan akhirnya ya, diputuskan beliau dikirim ke kota Al-Bayda yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara. Ya. Nah, sahabatku semua, kali ini tempatnya adalah Al-Bayda dan kota peta serta desa-desa di sekitarnya. Tiada satu pun yang terlewat dalam usahanya untuk mengenalkan kembali cinta kasih Allah dan Rasulullah SAW pada hati mereka seluruhnya. Kelas-kelas dan majelis didirikan, pengajaran dimulai, dan orang-orang dibimbing. Usaha beliau yang demikian gigih mulai menunjukkan hasil yang luar biasa, hasil yang besar. Mereka tersentuh dengan ajaran beliau, tersentuh dengan ajarannya, terutama para pemuda yang dikala itu sebelumnya adalah terjerumus dalam kehidupan yang kosong dan dangkal. Ya. Namun, kini telah mengalami perubahan mendalam, hingga mereka sadar bahwa hidup memiliki tujuan. Mereka bangga dengan identitas baru mereka sebagai orang Islam. Ya. Mengenakan sorban, ya, dan mulai memusatkan perhatian mereka untuk meraih sifat-sifat luhur dan mulia dari Rasulullah SAW. Ya. Sejak saat itu ashabiku semua, sekelompok besar orang-orang yang telah mengikuti beliau mulai berkumpul mengelilingi beliau dan membantu beliau dalam perjuangan dakwah maupun keteguhan beliau dalam mengajar di berbagai kota besar maupun kecil di Yaman Utara. Pada masa ini, beliau mulai mengunjungi kota-kota maupun masyarakat di seluruh Yaman. Mulai dari kota Ta'iz di utara, ya, beliau pun belajar ilmu dari Mufti Ta'iz, ya, itu Al-Habib Ibrahim bin Adil bin Yahya, yang ya mulai menunjukkan pada beliau perhatian dan cinta yang besar, sebagaimana beliau mendapatkan perlakuan yang sama ya, dari Syekh Al-Habib Muhammad Al-Haddar, ya, sehingga beliau memberikan putrinya untuk dinikahi, ya, setelah menyaksikan bahwa dalam diri beliau terdapat sifat-sifat kejujuran dan kepintaran yang agung. Ashabiku semua yang rahmati Allah, tak lama setelah itu beliau melakukan perjalanan melelahkan demi melakukan ibadah haji di Mekah dan untuk mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah. Dalam perjalanannya ke Hijaz, beliau diberkahi kesempatan untuk mempelajari beberapa kitab dari para ulama terkenal di sana, terutama dari Al-Mawfurullah
Al-Kutub, ya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Syaikh As-Saqaf, ya, yang menyaksikan bahwa di dalam diri Habib Umar muda terdapat semangat pemuda yang penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh-sungguh tenggelam dalam penyebaran ilmu dan keadilan terhadap sesama umat manusia. Ya, sehingga beliau dicintai oleh Al-Habib Abdul Qadir, salah seorang guru besarnya. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Sejak itulah nama Al-Habib Umar bin Hafil mulai tersebar luas, terutama dikarenakan kegigihan usaha beliau dalam menyerukan agama Islam dan memperbaharui ajaran-ajaran awal yang tradisional. Ya. Namun kepopuleran dan ketenaran yang besar ini tidak sedikit pun mengurangi usaha pengajaran beliau. Bahkan sebaliknya, ya, beliau mendapatkan sumber tambahan di mana tujuan-tujuan mulia dapat dipertahankan. Sahabatku semua, tiada waktu yang terbuang sia-sia. Ya. Setiap saat dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai situasi dan lokasi yang berbeda. Perhatiannya yang mendalam terhadap membangun keimanan, terutama pada mereka yang berada di dekatnya, ya, telah menjadi salah satu dari perilaku beliau yang paling terlihat jelas, ya, sehingga membuat nama beliau tersebar luas, bahkan hingga sampai ke dunia baru. Nah, hasabi ke semua negara Oman yang akan menjadi fase berikutnya dalam pergerakan menuju pembaharuan abad ke-15. Ya. Setelah menyambut baik undangan dari sekelompok muslim yang memiliki hasrat dan keinginan, ya, menggebu untuk menerima manfaat dari ajarannya, beliau meninggalkan tanah kelahirannya dan tidak kembali hingga beberapa tahun kemudian. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah. Bibit-bibit pengajaran dan kemuliaan juga ditanam di kota Sihr, ya, Sihr di Yaman Timur, kota pertama yang disinggahinya ketika kembali ke Hadramaut Yaman. Di sana ajaran-ajaran beliau mulai tertanam dan diabadikan dengan pembangunan Ribad Al-Mustafa. Sahabat semua, ini merupakan titik balik utama dan dapat memberi tanda lebih dari satu jalan dalam hal melengkapi aspek teoritis dari usaha ini dan menciptakan bukti-bukti konkret yang dapat mewakili pengajaran-pengajaran di masa depan. Ya, sahabat semua rahmati Allah, sebagaimana kita ketahui guru-guru beliau, ya, adalah seperti Al-Habib Muhammad bin Salim, ya, ayahanda beliau, kemudian Al-Habib Al-Munsib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, ya, kemudian Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, ya, kemudian Al-Mu'arikh Al-Bahasah Al-Habib Abdullah bin Hasan Balfaqih, ya, kemudian Al-Mu'arikh Al-Lughawi Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, kemudian Syekh Mufti Fadl bin Abdurrahman Bafadl, ya, kemudian Syekh Taufik Aman, dan, ya, kepada saudara kandungnya yaitu Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim. Ya, sahabatku semua, selain kepada para ulama tarim, beliau juga menuntut ilmu dan ijazah kepada banyak lagi ulama di luar kota tersebut. Ya. Ya, sekembalinya ke kota Tarim, beliau mengasaskan Rubat Darul Mustafa itu pada tahun 1944 Masehi dengan 3 matlamat. Yang pertama, mengajar ilmu agama secara bertalaki dan menerimanya daripada ahlinya yang bersanad. Yang kedua, mentakziah diri dan memperbaikan akhlak. Yang ketiga, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ya, serta berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabatku semua, kepulangannya ke Tarim itu menjadi tanda
sebuah perubahan mendasar dari tahun-tahun yang beliau habiskan ya untuk belajar, untuk belajar mengajar, membangun mental agamis orang-orang di sekelilingnya, menyebarkan seruan dan menyerukan yang benar, serta melarang yang salah. Sahabat semua dimuliakan Allah, Darul Mustafa itu menjadi hadiah beliau bagi dunia. Dan di pesantren itu pula lah dunia diserukan. Dalam waktu yang dapat dikatakan serasa demikian singkat. Penduduk Tarim akan menyaksikan berkumpulnya para murid dari berbagai daerah yang dimana jauh bersatu di satu kota yang hampir terlupakan ketika masih dikuasai para komunis. Sahabat semua, murid-murid beliau dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Kepulauan Komoro, Tanzania, Kenya, Mesir, Inggris, Pakistan, Amerika Serikat, dan Kanada, juga negara-negara Arab lain dan negara bagian di Arab akan diawasi secara langsung oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Sahabat semua, berdirinya berbagai institusi Islami serupa di Yaman dan negara-negara lain itu di bawah manajemen Al-Habib Umar akan menjadi sebuah tonggak utama dalam penyebaran ilmu dan perilaku mulia. Sahabat semua yang dirahmati Allah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz adalah ulama terkemuka di Hadramaut, Yaman. Siapa yang enggak kenal beliau? Madrasahnya Darul Mustafa telah menghasilkan ribuan kader mubaligh yang berdakwah di segenap penjuru dunia sebagai ulama dan mubaligh. Tutur katanya lembut dan pengetahuan agamanya luas. Namun sorot matanya tajam dan raut mukanya selalu tampak bercahaya. Dan ketika berceramah, beliau bisa berubah menjadi singa podium yang berapi-api. Kalimat demi kalimat meluncur dengan suara lantang dan selalu bernas. Meski begitu, beliau tidak pernah menyinggung golongan atau pihak lain. Ini yang luar biasa. Apalagi menyakiti dengan kata-kata. Beliau selalu memesankan, selalu menekankan kepada santri-santrinya, kepada muridnya, pentingnya kebersihan hati, pengamalan ilmu, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara murid-muridnya Habib Umar masih ada yang nggak dengerin nasihat-nasihat beliau. Kadang merasa durhaka, nggak mendengar nasihat-nasihat yang pernah disampaikan beliau. Sulit lagi mencontohi beliau. Sahabat semua dimuliakan Allah. Jadi itulah Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Seberapapun orang mencela beliau, nama beliau akan terus harum. Allah cinta kepada beliau, Rasulullah pun sayang kepada beliau. Sahabat semua, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.